Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kami firman menyapa gereja HKBP Petojo datang kepada kita semua dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu itulah yang menyertai perjalanan kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan berbagai aktivitas kami Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberangkatkan kami melalui firman-Mu yang akan kami bacakan, yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan, dan akan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirman-Nya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sukacita kita menjalani kehidupan ini terambil dalam kitab Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-44. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Demikian firman Tuhan. Mencari pujian. Tentunya ini menjadi gambaran kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini. Siapa yang tidak senang dipuji? Ya, tentunya kita semua sangat senang dipuji. Kita sangat senang dihormati. Dan kita juga sangat senang mendapatkan pujian dari orang-orang lain. Tetapi justru ini menjadi bumerang bagi kita saat ini. Ternyata kita lihat dengan berbagai, contohnya saya ambil contoh kalangan artis. Banyak awalnya perjalanan hidup mereka sangat menggembirakan, sangat sukses. Nyatanya yang terjadi akhir-akhir ini banyak orang bukan lagi dipuji, tetapi justru menjadi bumerang bagi dirinya. Dia tidak lagi mendapatkan pujian, tetapi mendapatkan cercaan, mendapatkan caci makian dari segala apa yang ia telah layani. Oleh karena itu, ini juga yang menjadi gambaran ketika Yesus juga ingin melayani, menjawab segala pergumulan-pergumulan dari orang-orang percaya. Yesus tidak mencari pujian, Yesus juga tidak mencari penghormatan. Yesus tidak hanya mencari kesenangan dalam kehidupannya, tetapi justru Yesus mengingatkan kita supaya kita mencari pujian yang berasal dari Tuhan. Seperti apa? Pujian yang berasal dari Tuhan adalah ketika kita mampu memberikan penghiburan, membagikan sukacita, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjawab pergumulan-pergumulan dunia ini. Itulah pujian yang sangat Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena pujian yang sesungguhnya itu adalah pujian yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus menyatakan ketika kita memuji Tuhan, artinya seluruh hidup kita itu hanya untuk Tuhan. Sekarang yang menjadi masalah adalah seberapa besar pujian kita untuk Tuhan. Mungkin kalau kita memuji seseorang, kita katakan dia cantik, dia ganteng, dia juga punya dengan berbagai kebahagiaan, orang itu akan senang. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita juga bisa memuji Tuhan dalam segala perbuatan kita, dalam segala tindakan kita, dalam segala aktivitas kita, tentunya itu juga akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi perlu kita ingat, janganlah pujian yang kita panjatkan kepada Tuhan itu dengan tujuan hanya untuk mencari-cari kesenangan kita, hanya untuk menyampaikan keluh kesah kita, hanya untuk mencari-cari supaya Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya kepada kita. Tetapi biarlah pujian yang kita panjatkan itu, yang kita katakan itu, yang kita nyatakan itu bersumber dari hati yang penuh dengan ungkapan syukur, hati yang penuh dengan keadilan, kejujuran, dan kesetiaan berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menghormatinya. Mengapa? Karena Dialah Allah yang sejati, Allah yang senantiasa menjadikan kita, memberikan pengharapan, menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini.
Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Firman-Mu telah membuka hati dan pikiran kami. Bagaimana pujian, nyanyian, dan kehormatan itu adalah bagian dari sukacita Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, biarlah pujian, nyanyian, hormat kami Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah perkataan dan perbuatan kami itu juga menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Dan itu juga menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana Tuhan juga senantiasa menyertai, memberkati, memberikan kami ragam damai sejahtera-Mu, agar kami mampu menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami bergumul oleh karena sakit penyakit, biarlah Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, menjamah segala sakit penyakit kami. Ketika kami juga penuh dengan pergumulan, persoalan, penderitaan, biarlah Tuhan juga yang teguh iman percaya kami, supaya kami tetap senantiasa sabar menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami pada hari ini. Pakailah kami Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia, yang takut akan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melayani bersama dengan Tuhan.